it's not about business only gitu. Kita keluar dari kemunafikan. Oh, kita punya budaya itu dari lama, ya kan, dan nggak ada orang Indonesia yang punah gara-gara minuman gitu. Ketika minuman menjadi mahal, ketika minuman dilarang di beberapa kota, kemudian masyarakat kesulitan mengakses. Muncul tawaran, which is sebenarnya mereka tahu di bawah tuh ada minuman-minuman murah, akhirnya lari ke situ. Yang mereka nggak tahu bahwa itu racun. VOC waktu itu memanfaatkan kekayaan alam kita gitu ya. Dia bikin minuman, dilabelin, dijual ke Eropa. Batavia Arak sama Bols. Iya. Tetap Bols sampai sekarang masih ada. Ingredientsnya dari sini. Betul. Sampai sekarang. Kalau kita ngomongin arak ini, tuak, segala macam kan yang punya cuma kita doang. Ngebantu banyak banget gak sih kalau misalnya ekspor itu buat negaranya? Ya sorry ya, kan kita bego ya. Very much for tuning into the show today. Tamu kita kali ini Raymond Michael Menot. Dia adalah seorang antropolog dan juga penulis buku ini nih, Budaya Minum di Indonesia. Jadi pembahasan kita kali ini tentang minuman beralkohol. Nah, sebagai seorang antropolog, dia itu menganalisa sikap-sikap atau behavior manusia dan juga budayanya. Nah, dalam hal ini dia akan cerita budaya minum di Indonesia dari zaman dulu, zaman kerajaan awalnya bagaimana sih. Ada data-datanya dan catatan-catatannya diceritain step by step dari semua daerah di Indonesia yang ada alkoholnya sampai sekarang, dan juga kita akan ngebahas stigma-stigma yang terikat dengan minuman alkohol di Indonesia dan juga perbandingan dengan data aslinya. Sangat menarik. Nah, karena buku ini bagus banget, kita Ray Jensen Radio mau do a giveaway buat kalian dan all Ray Jensen Radio family. Caranya gampang banget. Jadi episode ini akan diupload pada tanggal 5 Desember nih. Nah, kita akan kasih waktu seminggu buat kalian nonton atau dengerin. Terus habis itu of course kalian harus subscribe dan juga follow di sosial media kita di Instagram dan di TikTok. Habis itu kalian komen di bawah sini di YouTube ya, di YouTube komennya apa yang membuat episode ini menarik atau pelajaran apa yang kalian ambil dari episode ini. So, nanti pengumumannya akan kita umumin di social media. So, stay tune di Ray Jensen Radio, Instagram dan juga TikTok. And jangan lupa subscribe di YouTube channel kita Ray Jensen Radio. Oke, please welcome Raymond Michael Menot. Enjoy the show. Oke guys, jadi kita sekarang lagi ditemenin sama seorang antropolog dan juga peneliti, juga penulis buku nih, Budaya Minum di Indonesia. Bukunya sangat menarik, menjelaskan dan menceritakan sejarah alkohol dan ternyata tuh alkohol asli Indonesia ada banyak dan juga sejarah dan kegunaannya sangat banyak, sangat dalam dan sangat menarik. Nah, ini penulisnya Raymond Michael Menot. Welcome to the show. Thank you, Ray. Terima kasih udah nyempetin waktunya. Sebagai seorang antropolog, kenapa mulai meneliti soal alkohol dan akhirnya sampai menulis buku ini, Budaya Minum di Indonesia? Oke, gue ngelihat itu ya, fakta bahwa banyak teman-teman itu dari berbagai etnis, karena gue antropolog kan. Iya. Belajar antropolog tuh belajar behavior ya. Manusia dan kebudayaan. Iya, manusia dan kebudayaan. Ada 3 kelompok sih, 3 aliran ya. Yang satu kognitif. Gue itu kognitif. Oke. Jadi yang aliran kognitif itu bilangnya gagasan mendahului perbuatan. Oke. Yang ada perilaku tadi yang sebut, yang ketiga tuh material. Arkeologi tuh masuk ini nih. Oke, lu yang kognitif. Gue yang kognitif. Oke, nah gue ngelihat nih banyak nih teman-teman dari berbagai etnis kok bisa minum. Dan mereka bilang tempat gue ada minuman. Nah itu ya kemudian nggak ada tuh ternyata kajian soal minuman beralkohol itu gitu. Yang kita tahu sekarang kan ada isu miring ya. Bahasa gue diskriminasi. Oke. Bahwa minuman beralkohol itu jelek. Ya ada stigmanya. Mayoritas di Indonesia, betul. Jadi itu yang kemudian mendorong gue neliti dan meluruskan itu. Ternyata fakta yang gue temuin di lapangan, wow, keren gitu. Budaya kita keren. Mulainya dari mana sih kalau mau neliti alkohol itu? Dari masyarakat yang punya budaya minum pasti. Oke. Kan? Jadi kita mulai waktu itu 3 kota ya. Jadi, antara lain Manado, Bali,
mereka punya Kalimantan, terus teman-teman di Medan, Batak, orang Batak punya juga gitu kan. Ya mulai dari situ aja gitu. Kita ini ternyata belakang kok meluas ya. Gue jadi harus ajak teman-teman dari arkeologi, apa data yang lo punya gitu. Oke. Ya kan, oh ternyata ada nih prasasti dari tahun sekian. Oh sebelumnya berarti itu tahun 902 masalah. Berarti dari sebelumnya udah ada dong budaya minum di situ kan. Ini kerajaan bos, keluarin raja, orang kecilnya pasti punya gitu kan. Nah terus juga gue harus ngajak lagi teman-teman kayak Harnas, kenal ya. Iya. Dia dari kimia gitu kan. Gue pengen tahu nih barang apaan sih. Oh ada etanol, ada metanol, terus juga proses fermentasi, destilasi gitu. Oke, ternyata memang di masyarakat banyakkan dua teknologi itu, fermentasi yang paling tua sama destilasi. Namanya juga ternyata hampir mirip se-Indonesia. Tuak itu yang fermentasi, destilasi arak. Destilasi itu. Iya. Walaupun ada nama-nama khusus, tapi kalau mereka dibilang mau beli tuak, tahu. Saguer itu kan tuak kelasnya. Iya. Fermentasi. Gitu. Iya, gue juga baru belajar tuh ya. Ternyata sebanyak itu, mulai dari saguer itu di daerah Sulawesi Utara. Terus sama Ambon ya. Oke. Terus di Jawa biasanya ciu. Banyak. Ada legen. Juga ada gitu. Terus kalau di Bali tuak dan arak. Ya. Ada lagi di Flores moke. Iya, ada brem juga. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah yang gue penasaran, gue kan udah mulai baca nih buku. Kalau misalnya ditarik nih sampai tadi gue baca di tahun 900-an ya. 902. Iya 902 itu ada catatan tentang kalau lagi makan besar nih buat raja-raja dikasih tahu kasarnya menunya guys. Kalau sekarang gitu kan dikasih tahu menunya, makanannya macam-macam, kebanyakan ada ikan asin, ada daging-dagingan, udang. Terus cemilan dan selalu disajiin beberapa minuman dan selalu ada minuman alkoholnya. Iya. Iya kan? Iya. Kayak misalnya kalau logika menu ya air putih yang nggak ditulis di menu gitu kan. Yang ditulis di menu adalah minuman-minuman spesial. Itu macamnya banyak banget ya. Iya. Bukan cuma yang tuak, yang TWAK tuh, tapi macamnya banyak banget ya. Kalau di catatan gua apa nih? Yang dari arak awis, badai budur, cinca, madia, mesawa, mastawa. Ini pada kemana sekarang? Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Mungkin nggak semuanya survive ya, tapi sekarang mulai kembali lagi Ray. Jadi ini gue juga belajar dari Harnas ya. Semua yang mengandung karbohidrat itu bisa difermentasi kan. Bisa jadi. Nah, mungkin dulu itu bahan-bahan itu ya dari mungkin dari singkong, dari pisang. Sekarang ada nih di Jogja nih teman-teman bikin dari salak, dari pisang. Iya. Itu sesuai dengan kebinekaan Indonesia ya. Berwarna, rasanya juga beda-beda. Karena bakteri yang fermentasi itu yang menentukan bakterinya. Iya, dan di tempat nggak mungkin ada yang sama bakterinya. Bakterinya beda-beda, makanya rasanya khas. Sebenarnya itu pariwisata kalau digenjot keren banget. Kalau ada orang asing datang, saya mau minum tuak. Yang mana nih? Di mana gitu. Iya keren sih. Makanya itu kan ya zaman sekarang khususnya kalau yang versi modern ini, kan gue lihat banyak kalau daerah Bali ya kan udah banyak banget tuh arak-arak mereknya. Ya kan, terus habis itu cap tikus sekarang udah modern banget dari segi packagingnya. Terus juga dari daerah lain kayak Sofia, yang Shopee itu enak banget sih gue minum. Itu botolnya ada di situ. Itu kalau lu lihatnya gimana? Apakah itu encouraging? Iya, pastinya ya. Satu hal. Mereka itu menurut gue mengajak kita, ini it's not about business only gitu ya. Mengajak kita keluar dari kemunafikan. Bahwa kita punya budaya itu dari lama. Ya kan, dan gak ada orang Indonesia yang punah gara-gara minuman gitu. Kan kalau buat teman-teman di kedokteran kan ujung-ujungnya mati. Ya kan, orang Jepang masih hidup sampai sekarang.
Cina masih ada sampai sekarang ribuan tahun mereka minum. Ya kan, nggak punah. Orang Korea masih ada yang punya budaya. Inggris, Perancis segala. Iya. Ada hal yang menarik banget dan mungkin sedikit kontroversial ya gue baca di bukunya. Itu kayak lu menulis negara-negara yang maju itu banyak sekali negara-negara yang maju-maju itu negara-negara yang Punya terbuka dan juga punya budaya minum dan minuman yang bagus gitu. Itu menurut gue menarik banget sih. Kayak kalau misalnya di Indonesia banyak yang masih bikin berperanggapan alkohol tuh negatif doang. Ya. Gitu. Gue nakal ya, itu kan pemikiran nakal gue ya. Ternyata. Tapi sangat menarik sih kayak. The facts aja ya, Bali. Iya. Di Indonesia, Bali. Iya. Terbuka, punya budaya minum. Maju nggak mereka? Oh, sangat. Mungkin lebay sekarang majunya. Contoh gitu ya. Kayak Manado juga. Manado punya budaya minum. Maju nggak? Maju lah. Maju. Tapi sayangnya ada masih kontroversi. Soal agama juga di sana. Tapi kalau Bali enggak. Iya. Dan tadi menjawab yang zaman kerajaan itu ya, yang banyak. Itu ada molimo di ajaran Hindu dulu gitu ya. Kalau bukan molimonya Sunan Kalijaga, tapi yang Hindu. Itu daging, ikan, seks, minum. Satu lagi apa ya? Semedi. Semedi. Iya. Itu molimo ajaran itu. Jadi ritual atau ibadahnya tuh yang 5 itu. Sehingga make sense kalau di prasasinya keluar ditulis, ngapain sih pentingnya lu nulis makanan minuman? Ya kan, itu nunjukin juga bahwa raja itu dia menjalankan ritual, disajikan makanan-makanan yang sesuai sama ritual gitu. Ada ikan, ya kan, ada daging. Semedinya ya enggak. Prabu Kertanegara dibunuhnya itu ketika semedi. Oke. Dia lagi ritual. Salah satunya pakai minuman. Makanya ini nulis buku ini gue sampai ketemu sama orang yang belajar soal frekuensi. Apa soalnya? Frekuensi. Oke. Theta ya, kalau nggak salah. Iya, energi. Theta, iya, gelombangnya itu. Manusia normal tuh 12-13. Kalau lo dunia roh itu 7, berapa gitu. Jadi minuman itu mengurangi frekuensi lo. Sehingga kalau orang minum habis mabok kan, tidur. Itu selesai itu. Oke. Nggak ngeluarin frekuensi itu. Nah jadi begitu minum itu ngurangi frekuensi kan. Di level tertentu lo bisa masuk dunia roh. Makanya zaman dulu banyak dipakai buat, bukan zaman dulu aja, sampai sekarang. Ya. Itu alkohol dipakai sebagai ritual dan juga ibadah, banyak budaya yang begitu. Makanya dibilang dulu minuman dewa. Iya. Ada dewanya juga. Dewa Soma. Kalau di ajaran ini ya. Yang Soma itu yang tinggal di bulan. Dia pembuat. Nah kalau di Kalimantan lain lagi. Ada. Jadi memang ritualnya memang saya lupa ininya ya. Takut salah nyebut soalnya nama sakral ya. Itu dia bikin baram. Makanya di Kalimantan orang Dayak baram itu kenceng. Baram itu brem? Apa? Oke. Mirip-mirip. Sangat menarik. Berapa lama proses penelitian dan juga ininya? Neliti itu dari penulisan. 2015. 2015 gue mulai neliti, tertarik masuk ke isu ini dan gue gue akan bahas ini gitu. Terus dengan 2 apa 3 riset ya. Itu ya bukunya 2 terbit. Jadi thanks to pandemi. Mempercepat. Gue punya waktu. Punya waktu. Kalau enggak kan nongkrong mulu. Jadi 21 tuh data masuk semua. Cuma enggak semua bisa masuk. Karena gue minta daerah ini. Kayak misalnya Ambon gue minta enggak ngirim. Ya kan. Terus ada daerah lain. Gue harus ganti penulisnya karena enggak jelas. Enggak ada berita nih. Ganti. Tapi kan amazing data yang gue dapat. Kita paham dari hasil penelitian itu kita tahu. Tapi kan sebagai antropolog lo kalau ngomong lo harus punya data. Data-data seperti apa contohnya? Itu tadi penelitian mereka tentang minuman dalam tradisi. Kayak di buku itu ya soal yang Batak. Ya kan. Lu mau sekaya apapun
Tuak kan murah ya. Iya. Yang muncul tuak dalam adat harus ada. Sama kayak di Bali. Itu ada buto yatye apa ya? Itu yang buat buto. Nah itu harus ada minuman itu. Itu loh fungsi minuman dalam adat yang gue cari itu. Karena gue ngomongin budaya minum kan. Ternyata ada. Dan amazing gue akhirnya ngomongin sejarah segala sampai nggak ada minuman kita nih. Kita nggak, kalau nggak punya minuman itu jalur rempah bubar. Karena di laut minumnya arak. Iya, pelaut kan ya, mereka harus berhadapan sama tadi fungsi. Gue nemuin 3 fungsi di penelitian itu ya. Jadi 1 adaptasi. The oldest itu fungsi adaptasi terhadap cuaca. Iya, hangat. Nah, dia menghangatkan. Mau lu minum pakai dingin atau pakai es maksudnya atau biasa, fungsinya hangat gitu. Iya. Sama kopi nih kan, udah dingin ya dingin gitu. Iya betul, gue itu beneran. Ya gue dengar itu udah sering lah ya, alkohol bisa menghangatkan. Tapi ya karena tinggal di Indonesia efek, dan di Jakarta efek menghangatkan tuh malah ya cuma bikin gerah doang. Iya. Gue di Denmark, gue kerja di Denmark. Setiap waktu lagi winter tuh gue bangun aja minus 20. Itu belum termasuk anginnya gitu kan. Tapi emang budaya Denmark, kebetulan gue tinggal di rumah orang Indonesia yang udah tinggal 40 tahun di Denmark. Ya dia lifestyle-nya udah kayak orang Denmark lah, udah 40 tahun. Nah dia minum minuman namanya Gammeldansk. Itu anggapannya kayak liker lah. Kalau di sini rasanya mirip Jagermeister gitu, banyak herbal gitu. Tapi minuman botolan gitu, botolan yang ada di bar juga namanya Gammeldansk. Dia bilang, Ray, karena hari pertama gue banget kerja kan naik sepeda ya. Itu waduh beku gue. Gue sampai iya mau flu lah, udah sampai mau kantor gitu. Tapi dia bilang, Ray, lu jangan lupa minum ini. Kalau misalnya berangkat pagi orang Denmark, kalau breakfast ini 1 shot atau 2 shot. Wah, gue bilang gila. Kita kalau misalnya di Jakarta sebelum berangkat kerja shot mah justru diomongin orang gitu kan. Terus habis itu begitu gue coba sampai siang sih badan gue anget sih. Jadi naik sepeda gitu angin-anginan enak emang. Baru kerasa ini ternyata efek alkohol menghangatkan tubuh gitu loh. Baru ngerasain yang benar gitu sih. Mabok gak lo? Ya enggak lah. Enggak kan? Ya enggak, 1 shot doang masa mabok. Di Manado begitu. Di Sulawesi Utara itu sebelum petani, gue bilang petani ya, pekebun sebetulnya. Mereka sebelum kerja kebun itu minum dulu 1 shot. Biar gak masuk angin. Ternyata jalannya jauh loh. Jadi waktu gue penelitian ke sana, tengah jalan nih gue ketemu seseorang tanya, Pak, desa ini di mana? Oh di depan gitu kan. Oke. Terus gue bilang, Bapak mau kemana? Saya mau ke sana juga. Yaudah naik aja ke mobil kan. Jauh loh. Ini jalan kaki. Iya. Lu bayangin bukit gitu ya. Udara dingin dong. Iya. Dia bajunya biasa aja. Oh ya baju adat kita gak ada yang tebel-tebel banget kan. Iya. Ini ngelawan dingin gimana tuh. Jadi dia 1 shot sebelum berangkat. Nah nanti dari tempat kerja mau balik 1 shot lagi. Kalau orang Manado juga bilang ini gargatang. Jadi ngelegain tenggorokan. Jadi lo sebelum makan lo minum 1 shot, makan lo lahap. Iya itu kalau minum alkohol sebelum makan, kalau gue sih di waktu gue belajar di Prancis, gue kayak ekspos budaya ada, kalau di Prancis tuh ada budaya aperitif kan. Itu minum alkohol atau minum koktail sebelum makan. Ya gunanya itu sih. Katanya buat supaya makan lu lebih nafsu. Kayak ada hubungannya sama perut kosong. Gastrik gitu lah. Nggak tahu gue, tapi itu budayanya. Sebelum dan sehabis makan. Kalau sehabis makan digestif namanya, itu katanya membantu pencernaan. Kalau sebelum aperitif gitu. Ya menarik banget sih. Waktu lu mulai memutuskan untuk explore budaya minum di Indonesia, kayak kolega-kolega lu gimana tanggapannya? Dengan stigma alkohol gitu? Tertarik. Banyak tertarik, penasaran, atau kayak lu ngapain gitu? Iya, kolega gue kan macam-macam ya. Kalau yang sesama antropolog, keren tuh. Mereka tahu, tapi secara akademiknya belum ada. Iya. Ya kan, itu yang tadi mendorong gue ya. Secara akademiknya belum ada. Oke. Dan salah satu penelitian sekarang jadi dekan di FISIP. Itu ikutan penelitian gitu. Ya,
Kita tahu tapi kita nggak punya data empiris untuk dijadikan kajian akademis gitu kan. Literatur juga kurang. Nah gue dari 2015 itu kan mau nggak mau baca literatur asing juga kan. Gak setuju juga gue sama penelitian mereka. Makanya buku gue beda. Gue bilang kita bukan apa istilahnya, kita banyakan social drinker. Orang Indonesia gak ada yang minum sendiri. Secara budaya itu ya untuk minum jarang ada itu. Jarang sih. Gue juga gak enjoy minum sendiri. Iya. Pasti ngajak teman dekat. Sambil nongkrong. Iya, datang lo sini ini nama buka botol gitu kan. Jarang ada yang sendiri. Lo ke bar aja lo sendiri, pasti lo cari teman. Atau enggak ngobrol sama bartender ya. Iya, lo kayak orang apa sendirian kan. Iya kan. Nah kalau di luar kan konsumsinya lebih individual ya. Bahwa minuman alkohol itu jadi kebutuhan individu. Di sini kan tadi lo Jakarta nggak mau lo minum panas gerah, ya kan. Tapi begitu lo ke puncak, paling nggak kopi lah, malaman dikit. Yang ini enak nih gitu kan. Tapi kan bukan, purpose-nya bukan buat mabuk-mabukan. Pekerja-pekerja nelayan segala ngelawan angin kan, kalau dia mabuk, perahunya nyasar kemana bos? Iya, betul juga. Gak bisa dia ini, mungkin dia jatuh karena ombak kan. Iya itu statement-statement itu di buku yang banyak yang kayak oh iya juga ya. Kalau misalnya kan ada ngomongin bajak laut tuh di buku, which is bajak laut itu adalah kayak ram gitu kan kalau di film-film dan juga di buku semua bajak laut tuh pemabuk, minum ram, image-nya kan begitu. Kasar, jahat. Kalau dia mabuk gimana dia nyetir kapal ya? Nggak mungkin. Makanya juga ya. Di bukunya Blackburn tuh ada kode etik. Bajak laut punya kode etik. Setelah jam 8 malam nggak boleh minum. Dibikin. Kalau nggak apa? Ya lu diserang apa segala. Modar lu. Sementara lu pasti dikejar-kejar kan. Namanya bajak laut. Pasti dikejar-kejar gitu. Iya itu sangat menarik loh. Polisi juga ngomong gitu. Nggak mungkin penjahat itu pencopet ya. Lagi mabok nyopet. Kalau minum mabok dia bisa nyopet. Itu high skill katanya. Lu ngambil sesuatu yang orang lain gak berasa. It's not about magic tapi itu skill. Iya. Dan sulit kalau lagi mabok ya. Berdiri aja sulit. Tapi di samping itu tadi ya terutama untuk jalur rempah perjalanan lu perjalanan dari sana laut gitu ya sampai sini zong isi air putih. Balik lagi loh. Iya dan juga ditulis juga di buku karena tempat penyimpanan waktu itu kayu beli ya belum plastik obviously ya. Tong kayu. Kalau lu taruh lu simpan air putih ya air putihnya banyak bakterinya waktu udah di laut. Jadi orang minumnya alkohol. Iya. Itu sangat logis sih. Sangat logis itu. Alkohol satu lo ngelawan udara dingin ya. Kedua bisa lebih konsen mungkin ya. Ketiga kan goyang tuh laut ya. Kita juga ikut goyang. Sirama kan. Gak jatuh. Oke. Tujuannya apa sih? Tujuan ini? Karena tadi mention belum ada data akademis. Setelah data akademisnya ada harapannya apa? Lurusin yang tadi. Ini ada kriminalisasi nih. Nah iya itu juga terhadap dibahas. Minuman gitu ya. Terus juga ada stigma bahasa lo ya. Stigma negatif gitu. Soal orang yang minum segala gitu. Itu gue mau lurusin. Enggak kok. Orang Jawa dulu aja udah punya takaran gitu ya. Ada 10 sloki. Kalau minum 1 sloki perilaku lo apa? Minum 2 apa? 4 ke atas bahaya. Tapi yang terakhir 10 tidur. Ya kan, yang bahayanya nih apa? Ya tadi karena gue aliran kognitif, gagasan menentukan perilaku. Kalau otak lo mesum, lo minum pengaruh apa yang ada di otak lo keluar tuh. Itu kejadian gue penelitian Surabaya, ada cowok digampar di bar. Ya kan otaknya udah ini kan, ada cewek gini main dicoel aja gitu, ditabok lah. Itu terus, juga menarik tuh soal kriminalisasi. Iya dan antisipasi masyarakat ya secara adat terhadap warganya yang mabuk juga beragam. Kalau di Manado
Ada yang mulai mabok, mulai ngoceh macam-macam, tambahin. Iya. Nah itu dia. Gue ada cerita tuh soal itu Mas. Jadi suatu hari ini gue lagi pulang dari bar. Pulang dari bar di daerah Cikini. Gue mau menuju ke bar gue yang gue punya. Karena ada tamu. Terus gue di sana dapat gue naik gokar. Terus habis itu yang nyupir adalah ibu-ibu jilbaban. Terus habis itu dia bilang, Mas itu dari mana, restoran apa bar? Dia bilang gitu. Oh restoran sama bar bu. Gitu. Oh oke. Minumannya apa di sana? Dia nanya gitu. Gua tertarik nih, karena ya gue penasaran punya podcast dan juga kok ini ibu-ibu jilbaban nanya gue minumannya apa? Oh ya paling koktail bu, ini restorannya. Oh oke. Saya orang Manado soalnya, kayak menurut saya minuman mah biasa. Dia bilang keluarga saya mah cuma saya doang yang nggak minum, yang lainnya mah emang dari dulu dari saya kecil emang udah ada budayanya gitu. Nah terus gara-gara jalanannya macet banget, jadi dia cerita soal budaya itu. Dia bilang saya bingung loh kalau misal saya nih di Jakarta udah baru 3 tahun. Dia bilang saya bingung kenapa ya malah saya yang kayak berasa orang lebih pengertian, saya yang berasa orang lebih tenggang rasa sama budaya orang lain. Di sini beda agama ricu, beda budaya diomongin, sini minum, situ nggak minum diomongin. Saya bingung, malah saya yang berasa jadi orang kota ini datang ke kampung, di kampung saya nggak pernah ada begitu. Terus kalau misalnya biasanya yang laki-laki katanya kalau ngumpul ya pasti minum-minum dong, dia bilang. Itu kalau lagi mabok, ya bukannya malah dikata-katain, dia bilang. Tambah biar tidur katanya gitu. Tambah biar tidur. Strateginya gitu. Kalau di tempat lain itu ada yang dipijitin. Supaya mungkin juga biar dia jackpot ya. Kan kalau jackpot dunia terang lagi tuh. Karena kayak di Kalimantan misalnya denda loh. Iya dan ada denda adat ya. Bahkan kalau parah diasingkan gitu ya katanya. Denda. Jadi kalau makanya tadi ya mungkin karena si ibu dari Manado gitu ya. Strateginya beda sendiri Manado tuh. Tambahin biar cepet tidur. Nah itu gue temuin di teman kampus tuh ada yang dia peminum lah ya. Pemabuk ya. Dia kalau minum selalu mabok soalnya. Jadi pemabuk lah. Dia jarang minum. Kalau ada kesempatan minum dia mabok. Jadi kalau kita ada acara dia kan pasti datang kan. Kalau kita mau minum-minum dia hajar duluan dia tuh. Jadi sebelum acara dia udah tumbang. Kita bebas gak digangguin. Yang menarik dan gue mau nanya ke lu juga soal minuman oplosan. Yang menurut gue itu sangat ngefek ke persepsi orang-orang sekarang soal alkohol nih, khususnya di kota-kota besar. Yang menariknya berdasarkan data, justru oplosan-oplosan itu muncul di saat sudah ada larangan. Yang gue bayar itu sangat menarik sih. Justru karena dilarang-larang malah yang kualitas-kualitasnya jelek bermunculan gitu. Gue lihatnya dua angle ya. Yang satu itu soal gejala bahwa ketika minuman menjadi mahal, ketika minuman dilarang di beberapa kota gitu ya, yang walaupun perdanya itu nggak sesuai karena perda itu harus ada cantolan hukum di atasnya. Cantolan hukum di atas ya Perpres sama Permendak membolehkan ada minuman. Kenapa dia melarang? Dasarnya apa? Gak bisa dong moralitas produk hukum. Iya kan itu ya. Jadi kemudian masyarakat kesulitan mengakses minuman. Muncul tawaran. Iya. Yang which is sebenarnya mereka tahu di bawah tuh ada minuman-minuman murah. Akhirnya lari ke situ. Yang mereka nggak tahu bahwa itu racun. Iya. Dan kemudian makanya gue thanks to you undang gue. Ini juga bagian dari kampanye gue yang meluruskan tadi. Oplosan itu bukan minuman. Ya, itu racun. Kondisinya apa? Syaratnya salah satu komponen pencampurnya itu pasti racun. Entah alkoholnya metanol, alkohol apotik ya, alkohol rumah sakit,
atau campurannya nih. Dicampur sama Antimo, campur sama bukan Baygon Autan. Iya. Terus gue nemuin kasus di Manado campur pakai sampo. Oh my God. Gue tanya kenapa? Dia anak masih muda gitu ya. Ya biar gue pulang nggak bau mulutnya. No. Bocah gitu kan, oke deh gitu. Tapi Oh my God. tadi gue mau lurusin. Jadi yang mempengaruhi ini juga image ini kan sebetulnya media dan kepolisian ya menyebutkan oplosan itu minuman keras beralkohol. Ya sebenarnya itu racun. Itu racun karena kalau minuman alkohol yang dicampur kan udah ada namanya koktail, ya kan? Iya. Ya, ada mixologi juga tapi itu semuanya food grade gitu loh yang bisa masuk ke badan bukan racun gitu. Apalagi ada yang dicampur dengan Antimo. Ini minum Antimo aja udah ngantuk. Bukan, gue mikir sebenarnya lo mau mabok apa enggak sih? Mau tidur. Antimo kan anti mabok, iya kan? Tapi lo minum alkohol gitu, jadi sebenarnya lo mau mabok apa enggak gitu? Gak jelas emang. Nah, gue sebenarnya ada usul gitu ya. Gue pengen bikin satu workshop gitu ya, publik. Gimana cara membuat minuman fermentasi? Gampang kok, ingredientsnya banyak kok. Dan hygiene juga, lu bisa bikin sendiri. Cuma nunggunya lama. Ya kan? Tapi lu tahu prosesnya, lu tahu ingredientsnya dan itu aman untuk lu minum. Lama, bisa 14 hari tergantung gitunya. Tergantung minuman apa. Tapi kita ajarin nih, workshop. Terserah lu mau ingredientsnya apa. Supaya gak lari ke oplosan. Iya, iya benar juga. Lu minum, lu bikin aja gitu. Ngapain lu beli? Jelas. Iya. Ya kan? Lu bikin, lu tinggal ngundang anak-anak begitu panen, dibikinnya jangan segini dong. Ya kan? Terus gue juga bilang, ya karena ini nunggunya lama, hari pertama lu bikin, besok lu bikin lagi. Iya, kalau ada edukasi yang benar sih. Memang lu mau minum ya, bukan untuk dijual ya, tapi buat konsumsi sendiri gitu. Iya. Tapi itu harus hati-hati loh workshop gitu karena benar-benar harus step by step yang higienisnya gitu kan. Kita ajak ahlinya dong, yang udah biasa dengan teknologinya. Jadi kan kalau fermentasi itu kan kuncinya di udara ya. Kalau dia kemasukan udara, jadi cuka tuh, hancur, prosesnya rusak. Iya betul. Kan? Nah itu ada ternyata alatnya kayak gitu-gitu loh dikasih tahu. Ini murah kok. Kalau di sama botol yang gede itu, gue tanya berapa ya? Kalau nggak salah waktu itu 200. Itu kita pernah ngobrol di Pekan Kebudayaan Nasional. Tapi as you know lah, ada di belakang diumpetin. Kita bicara alkohol gitu kan. Kalau menurut gue ini masih. Iya biasanya begitu sih. Masih setengah hati. Kalau gue enggak, ini budaya kita kok. Kita nggak munafik. Kita waktu itu sempat ada ngomongin itu di festival Idea Fest. Kebetulan gue dapat kesempatan jadi moderatornya. Nah ngomonginnya ini topiknya alkohol lokal Indonesia. Dan emang tamu-tamu yang diundang pun kayak emang ada yang punya arak Bali yang udah produksinya kemana-mana. Ada Pak Joshua yang punya Lokaholic, bar dengan minuman lokal semua gitu segala macam. Dan salah satu yang ada nonton di situ dia udah pensiun tapi dia sepanjang karir itu menjadi direktur komersilnya PT Bintang, Bir Bintang. Bambang Britono. Nah iya ya, namanya siapa Bambang Britono. Ini udah tua banget, hampir 80 years old. Iya pokoknya Chinese guy, udah tua banget. Terus kita lagi mau ngajak dia ke podcast juga, tapi dia bilang itu kayak ini pembahasan keren begini, tapi ya again. Masa mestinya nggak cuma lu nih yang bahas beginian gitu loh. Kayak mestinya ini disebarluaskan gitu loh. Tapi ya mungkin mulai dari akademisnya dulu kali ya. Baru nanti mengalir ke yang lebih mainstream mungkin. Ya kalau udah ada datanya. Kan lurusin gitu ya. Nothing wrong dengan namanya sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Ya kan. Jadi minuman juga kalau lo berlebihan. Tadi yang standar orang Jawa itu di sloki keempat ke atas itu mulai terpengaruh tuh. Ada takarannya. Jadi kalau lu minum 4 sloki masih aman lah. Kalau gue sih 1-2 aja lah.
Pernah sih gue minum 10 sloki gak mabok. Bingung gue. Itu Re. Power of mind Re. Karena besoknya gue ada acara. Oke, jadi udah lebih fokus. Di otak tuh conference gitu kan. Minum masuk terus. Kalau temen gue yang Manado bilang itu leluhur lo minum. Ada juga lu orang Manado di sini. Gue bilang gue dari Jawa. Gue leluhur kuburnya banyak di sini. Kubur leluhur gue di Jawa. Gue bilang gitu. Tapi ya apa? Itu power of mind ya. Gue pernah. Gue bimbingan skripsi di bar, Po. Pembimbing kedua gue tuh. Pembimbing satu lagi Brazil. Di bar. Satu ketika gue pengen mabok. Udah apa ya? Penat. Penat lah nih kayaknya buntu nih gini kan. Gue pengen lepas gitu. Gak mabok loh. Malah nemu duit 900. Ya, maksudnya apa itu? Ini duit siapa jatuh nih? Nambah dong. Tapi itu power of mind ya. Jadi gue pikir ya udahlah kalau misalnya lu emang kita kan ngelurusin nih ceritanya. Ini yang bengkok-bengkok, yang salah-salah kita lurusin deh. Gue bicara nothing wrong, ini budaya kita kok. Ya kan, ini budaya asli. Nah dengan penulisan buku ini mulai dari tahun lalu dipublish, udah ada yang reach out to you belum buat bikin apa gitu, mungkin dari lembaga pemerintahan atau apa? Kalau untuk meluruskan isu-isu. Lembaga pemerintahan waktu itu Departemen Hukum dan HAM ya. Karena ini masuk ke prolegnas di DPR, kementerian itu minta respon tanggapan gue gitu. Ya gue bicara apa adanya dengan data. Kalau gue gak punya data gue gak akan berani ngomong gitu. Iya loh. Jadi gue bicara apa adanya dan kembali lagi yang menjadi penting untuk negara gitu ya. Jangan sampai gara-gara undang-undang ini Indonesia bubar. Pecah. Maksudnya? Tadi untuk beberapa budaya ya, minuman itu penting hadir dalam tradisi mereka, ritual mereka segala. Ketika itu dilarang nasional, kalau gue bilang di beberapa forum jangankan Papua minta merdeka, Manado sama Bali angkat bendera duluan. Ya karena emang udah jadi budaya dan ini riskan. Kenapa? Indonesia dari awal tidak pernah satu, tidak pernah satu etnis, tidak pernah satu kerajaan. Iya, lu kalau nggak jaga ini. Ya kan, bubar, gampang banget bubar. Kalau nggak dijaga. Setuju kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jangan sampai gara-gara minuman sepele nih bubar ya. Cuma agak ya dalam konteks itu gue bukan bilang minuman jadi pemersatu bangsa gitu ya, tapi bisa jadi minuman jadi pemecah bangsa. Kenapa? Waktu itu di Departemen Hukum tuh depan gue tuh pendeta, orang Batak, Opung perjamuan kudus. Jadi gini, ada yang dari kaum Islam, ada pendeta gitu ya, terus gue akademisi. Si Opung ini tadinya ya cari jalan tengah yang baik lah. Kalau gue kan enggak, kiri-kiri kanan-kanan. Jangan di tengah-tengah, jangan abu-abu gitu. Jadi gue bilang, Opung perjamuan kudus pakai anggur kan ya. Kita ganti aja Pung air putih. Wih, gak bisa itu. Gak bisa. Yesus bilang inilah darahku yang diangkat anggur bukan air putih. Betul. Itu psikologis religi orang-orang Kristen gitu. Kalau itu diganti, darah Yesus putih. Kasarnya gitu ya. Gak bisa, bahaya bos. Yes. Bahaya. Ya semoga ini first stepnya sih, first stepnya. Saya baca bukunya, gue happy sih kayak baca buku ini. Seenggaknya udah ada data dan akademisinya nih. Biasa kalau misalnya orang-orang ngobrol, kalau misalnya orang just a normal person yang researcher, dia penikmat minuman terus research sendiri, tiba-tiba nulis buku, cerita doang, iya nggak ada basisnya, persepsinya. Tapi kalau misalnya buku gini dengan datanya banyak guys, gitu kan, dan ada dari catatan-catatannya segala macam. Ya mestinya bisa jadi apa ya, titik awal lah buat edukasi, karena kan harus diedukasi dulu mungkin. Ya bahasanya open your mind. Untuk membuka pikiran. Kita udah terkontaminasi dengan informasi yang salah gitu. Ya kan, bahwa minuman begini, faktanya enggak.
Mm. ya kan? Atau kalau misalnya, gue sempat mikir gitu ya, kenapa ada perda yang melarang gitu kan? Membahayakan apa segala. Sekarang lu bikin aturan ada datanya nggak? Mm. Kematian paling tinggi di daerah lu karena apa? Minuman, diabetes, Mm. apa jantung atau apa? Mm. Kalau lu intervensinya ke minuman, Ya apa efeknya? kalau angka tertingginya minuman, Baru. lu intervensi minuman. Mm. Wajar lu bikin perda itu, karena lu menyelamatkan rakyat lo kan. Mm. Minuman di nomor berapa? Mm. Gak ada datanya. Mm. Diabetes ada, jantung ada, pembunuhan ada, segala kejahatan ya. Iya. Kalau masyarakat lo mati nih, Mm. lu mau menyelamatkan rakyat lo nih, Mm. ya kan? Basis data lo apa? Lu buat kebijakan berdasarkan apa? Mm. Asumsi. Mm. Orang minuman ini begini-begini, nah itu. Begitu orang Sunda gue suruh minum tuak di Bali, ini mah air tape katanya. Iya. Mabok gak lo? Ya kagak lah air tape. Iya. Tapi ini yang lo bilang jahat nih minuman. Gue kalau ke kampung oma gue setiap rumah bikin tape sendiri, ya kan? Nah itu kan pasti ada airnya yang nggak dibuang, diminum. Gitu. Itu baru yang kedeteksi ya. Iya. Nah, kalau mabok duren, Nah iya itu susah sih, bakal kemana-mana tuh. Ya kan buah-buahan yang emang matang banget. Kadang penikmat durian justru nyari yang udah matang banget, udah semi fermentasi dikit, itu kan ada kandungan alkoholnya juga. Ya. Dan pemerintah kita kan punya standar kalau di bawah berapa dianggap nggak ada, tapi sebenarnya ada. Ya gue bingung sih itu kalau kita bahas secara ekonomi deh ya. Jadi semua buah itu bisa jadi minuman beralkohol, kita fermentasi. Ini teman-teman di Jogja yang praktekin. Jadi buah yang udah kelewat masak itu nggak laku di pasar. Iya. Ya. Dibuang kan? Sama anak-anak itu dibeli. Gimana nggak happy? Iya. Si pedagang nih, betul. Penjual buah, happy dong. Ini harusnya udah gue buang nih. Dihargain sama anak-anaknya, dibeli, bikin minuman. Betul. Difermentasi. Hidup tuh. Iya. Nggak jadi sampah tuh dibuang. Enggak. Betul. Ya itu ada temen gue sih, Mas Ishak namanya. Dia di minuman palapa namanya dari pala. Iya, itu kan prosesnya begitu. Dia ke petani sampai kaget karena dia mau beli buahnya pala kan. Biasa kan cuma jadi pupuk, mentok. Atau dibuang. Karena nggak ada marketnya buah pala. Tapi diambil, dibayar juga, dibeli. Dan diproses jadi minuman alkohol gitu kan. Ya itu soal ekonomi. Dan kalau gue selalu bayanginnya, kalau negara-negara misalnya Scotland, udah jelas Scotch, single malt whiskey gitu kan. Ireland whiskey, Guinness, Prancis dengan wine, Itali, macam-macam. Itu kan ada potensial karena nggak ada yang punya lagi selain mereka. Kayak orang udah tahu Skotlandia ya whisky, sampai dibilangnya Scotch gitu kan, bukan whisky. Scotch whisky ya. Itu kan ngebantu banyak banget gak sih kalau misalnya ekspor itu buat negaranya, ya kan? Nah Indonesia kan misalnya kalau kita ngomongin arak ini, tuak segala macam kan yang punya cuma kita doang, nggak bisa ditiru lagi gitu. Ya sorry ya, kan kita bego ya. Maksud gue gini, di buku gue tulis tuh. Bagaimana penjajah ya, VOC waktu itu memanfaatkan kekayaan alam kita gitu ya. Dia bikin minuman, dilabelin, dijual ke Eropa. Arak Batavia Arak sama Bols. Iya. Tetap Bols sampai sekarang masih ada. Iya. Ingredientsnya dari sini. Betul. Sampai sekarang. Iya, gue dikasih tahu tuh sama. Sampai sekarang loh. Gue dikasih tahu sama follower di Belanda. Tahun 1000 berapaan tuh? Ya Belanda bikin itu sampai sekarang masih sampai sekarang masih ada. How stupid we are gitu kan. Padahal tadi buah berapa ribu buah yang terbanyak. Iya. Di dunia ini ya, Indonesia. Kita mungkin salah satu yang paling banyak kali ya. Dan tadi nggak ada sampah dibuang. Ya kan? Buah yang kelewat masak jadi minuman. Jadi produk yang punya nilai kapital juga. Nilai jual, betul. Iya kan? Udah aman lingkungan, ramah lingkungan, herbal pula, karena bukan destilasi kan, fermentasi, herbal. Kalau kita bicara herbal kan banyak obat herbal ya. Minuman salah satu itu obat.
Yes, ya ini semoga jadi budaya minum di Indonesia menjadi mulailah titik mulai, dimulai dari akademisnya supaya semua khususnya yang baca dan yang dengar podcast ini bisa teredukasi. Ini mau beli di mana? Tokopedia. Nyebut merek nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Gue juga beli di situ soalnya. Tokopedia banyak yang nerbitin kan Obor ya. Terus gue dengar juga Obor udah publish yang bukan jadi adanya di Google Read. Oke. Jadi lo nggak bisa download, lo harus baca gitu. Oke, jadi kalau yang ini jadi ada soft copy-nya juga. Ada. Oke. Cuma kalau baca gini emang enak ini sih ya. Gua nggak bisa loh sampai sekarang baca buku tapi ebook PDF nggak masuk. Iya. Berasa kerja. Gue kebanyakan gini soalnya. Kalau gue kan HP ya, kebanyakan gini-gini. Males, kalau buku kan enak nih. Kebetulan anak gue skripsinya soal minuman. Oke. Gue nggak ngarahin ya, tahu-tahu dia mau skripsi soal itu, gue bilang oke. First thing first, lo baca buku gue bilang. Ngebahas apa? Dia strategi marketing perusahaan minuman di negara kita yang tadi mayoritas muslim ya kan. Oke. Kayak apa gitu, dia pengen tahu gitu. Tapi gue bilang first thing first, baca buku gue. Debat tadi sebelumnya, baca dulu buku gue baru lu debat gue. Baca dia. Wih, lancar bu. Terbuka. Oh jadi gini ya? Iya. Oke, guys, langsung aja. Yang tertarik beli bukunya, baca. Nanti diskusi sama gue di DM Instagram atau YouTube. Thank you banget buat waktunya, Mas Raymond. Nih kita masuk ke Q&A nih sekarang ya. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik seperti biasa akan kita tanyakan ke guest. Ini ada Q&A dari follower kita. Mas Raymond, pertama, alkohol dari segi kedokteran dinyatakan berbahaya untuk kesehatan. Tapi kok saya ada dengar-dengar orang zaman dahulu kalau sakit minum alkohol biar cepat sembuh. Berdasarkan research gimana? Oke, ada dua ya. Kajian yang pengen gue lakuin. Yang satu itu kajian benar-benar medis, alkohol dan medik. Karena kalau di antropologi ada antropologi kesehatan, itu yang kita kepercayaan masyarakat tentang obat-obatan. Minum salah satunya untuk obat. Di buku gue nulis, anak gue batuk, kita ke pameran, terus dia nyicipin dikit, batuknya hilang. Nah, terus gue ketemu sama dokter, dia bilang, loh dulu kan fix ada alkoholnya, obat batuk. Iya betul. Hilang. Dulu Guinness dijual di apotik, gue ingat waktu masih kecil. Guinness. Bir hitam. Iya. Ada manfaatnya, makanya gue kajian yang secara medis ini ya mungkin kalau ada yang mau jadi sponsor silakan gitu ya. Gue udah punya rekanan dokter dari FKUI yang bersedia mau jadi gue kasih bahannya nih, masyarakat ini bilang obat ini nih, masyarakat ini bilang obat ini. Lu kaji secara medis. Pakai data. Nah, kajian itu belum dilakuin. Tapi kalau istilahnya kepercayaan masyarakat itu tetap. Betul. Dan gue juga jalanin kemarin saat COVID, setelah COVID ya 2022 tuh habis acara gue tuh demam. 2 hari gue minum paracetamol 3 kali sehari. Gak turun-turun demam gue. Gue tidur tuh pakai jaket, pakai kaos kaki, training, pakai selimut, AC matiin. Udah 2 hari gue bilang gak beres nih. Gak ada gejala lain, cuma manggil. Gue ambil dong, orang Manado kan cap tikus ya. Minum dikit. Cek. Malamnya buka jaket, buka selimut, nyalain AC, besoknya kerja. Paginya kerja. Iya. Mau ngomong apa? Terus di salah satu forum gue tanya, salah satunya mantan ketua Cipto, rumah sakit Cipto. Satu lagi teman gue SMA. Dia dokter. Alkohol dan COVID. COVID akan mati kena 65% alkohol. So better 40 buat gue ya. Dan zero. Diminum. Iya. Better 40 dan zero. Dan lu bisa cek. Nanti gue perlu data. Di daerah-daerah yang punya budaya minum dan punya minuman lokal. Berapa tingginya COVID? Nah itu gue gak tahu tuh. Dan ada teman gue di Manado, dosen. Dia 2 kali kena COVID. Terus gue bilang, Kak, coba deh Kak.
Coba minum cap tikus. Sembuh, ngomong apa? Ya waktu pandemi sih kita kita ke Bali sih nggak ada yang pakai masker ya. Siapa tahu itu ada hubungannya. Ya kalau di Bali ada persepsi lain lagi. Iya. Karena tadi buto ya, itu kan disajenin. Iya. Buto itu kan gak kelihatan dan negatif, jahat gitu ya. Ya COVID kan juga gak kelihatan dan membunuh kan. Adanya dalam tubuh ya diminumin, sajennya ya diminumin. Menarik. Gue dulu gue ingat adik gue dulu masih kecil banget, demam dimandiin pakai gini sama nenek gue. Ada Ray beli bir hitam, 1 krat. Wah buat apaan? Nggak taunya mandiin adik gue masih bayi waktu itu. Jadi yang buat mandiin adik lo berapa botol? Nggak tahu udah. Sisanya gue pengen tanya. Tapi buat nurunin demam katanya gitu. Disiram-siramin gitu. Tapi ini kan dia minuman beralkohol itu salah satu fungsinya kan hangat ya. Membuka pori. Panasnya keluar. Bisa jadi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Banyak orang yang memandang negatif soal alkohol lagi-lagi. Khususnya dari segi agama. Nah, kalau tadi kesehatan nih agama. Menurut Pak Raymond gimana cara membangun pandangan positif atau alkohol ini yang untuk sisi positifnya juga? Ya dimulai dengan buku ini. Iya. Dan juga agama beda-beda. Jadi kembali lagi ya, betul toleransi. Yang nggak boleh ya jangan minum. Apalagi itu memang nggak ada di budaya mereka ya, jangan minum. Tapi jangan melarang orang yang punya budaya minum. Setuju. Dan frankly speaking, minuman itu hadir lebih dulu sebelum adanya agama di Nusantara. Iya, betul. Dan sih. Ada satu kasus, bukan kasus. Ada yang jadiin gue narasumber ya. Skripsi mahasiswa di Solo. Dia ngomong Ciu yang melanggar Perda. Ntar dulu gue bilang. Yang ada lebih dulu siapa, Ciu atau Perda? Ya kan? Ya Ciu ininya Pak. Ya berarti Perda yang melanggar Ciu. Kok bisa gitu kan? Ini budaya yang udah ada kemudian dibilang melanggar Perda. Perdanya hadirnya belakangan. Iya. Perspektif lagi-lagi kan. Ya toleransi sih. Ya. Toleransi penting. Ya jangan istilahnya ya udah kalau tergantung kepercayaan masing-masing dan menghormati. Exactly. Yang terakhir nih. Fani Ismayani 1268. Gimana caranya anak muda melek soal alkohol ini? Perayaan minum alkohol yang tadinya dari tradisi dan ritual bergeser untuk sebatas minum-minum aja. Apa yang terjadi? Ya tadi ada fungsi ya yang gue bilang di buku ini. 1 adaptasi. 2 ritual. Kita udah sempat singgung. Yang ketiga itu fungsi sosial. Jadi dalam perayaan, seremoni segala minuman tuh hadir. Misalnya dalam perkawinan itu ada minuman tuh hadir. Mereka yang punya budaya minum itu mensosialisasikan minuman kepada anak-anak mereka. Umumnya akil balik ya yang boleh minum. Tapi di semua masyarakat katanya anak-anak curi-curi. Yang harusnya belum boleh ya nyuri-nyuri. Itu proses awal dan itu kan namanya budaya itu berlangsung terus menerus. Yang kawin kan bukan 1 orang setahun, bisa sebulan ya. Yang kawin berapa orang ya minuman tuh hadir gitu kan. Dan itu menjadikan suatu istilahnya ukuran buat kita bahwa gue udah harus stop nih. Kita punya alarm di tubuh. Gue udah mulai ini nih, gue harus stop. Ya kan, yang punya budaya minum gitu. Tapi kalau yang nggak punya budaya minum ya itu yang los-los aja. Dalam pergaulan pun juga gitu. Nah, yang perlu sebenarnya pertama, lo tahu apa yang lo minum. Penting tuh, lo tahu apa yang lo minum. Yang kedua, lo tahu kadarnya. Kemudian yang ketiga, lo tahu batas lo. Kalau hitungan shot ya, 1 gelas loki gitu kan, lo kira-kira tahu nih. Dan gini orang tuh terbentuk kayak misalnya lo biasa minum fermentasi, lo dikasih yang destilasi, mabuk lo. Gue biasa destilasi, dikasih bir, mabuk gue.
Ya tergantung toleransi badannya masing-masing kan. Ya dan efeknya kan beda-beda ya. Karena kita nggak punya budaya bir sebenarnya. Iya. Budaya kita tuh 12% ke atas ininya alkoholnya. Nah bir itu kan sesuatu yang baru. Nah buat gue tadi gue minum 10 sloki nggak apa-apa gitu. 2 botol bir mabok gue bilang nggak bener nih gue bilang. Bir 5% gitu kan kok gue naik gitu. Cepet naik sementara yang cap tikus. Kurang cocok berarti. Ya badan gue nggak biasa bir. Biasa cap tikus. Karena di rumah nyetoknya cap tikus. Bokap gue tuh samping tempat tidur botol gede cap tikus. Tapi emang buat obat. Jadi kalau dia pusing segala gitu ya. Dia minum itu. Gue tanya itu buat apaan. Kalau pusing minum gitu ya. Kalau sakit minum. Gue lihat botolnya kan masih utuh nih. Oh berarti kerjaan beres. Gak pusing. Oke, thank you banget Mas Raymond. Semoga sukses proyek-proyek selanjutnya. Dan lanjut mengedukasi kita nih semua soal budaya minum di Indonesia. Satu lagi sorry gue lupa. Tadi medis kan ya. Yang satu lagi mau gue cari itu secara psikologis. Psikologi. Minuman itu membuat orang nyaman. Seniman itu banyak kan. Gak semua. Tapi banyak kan mereka peminum ya. Social drinker atau apa gitu. Mereka berkarya ini. Terus orang-orang yang di advertising itu juga kerjanya ini. Pokoknya yang kerja keras tuh mereka minum gitu loh. Buat melepas stres mungkin. Nah itu yang kita tahu nih. Kita asumsi kan. Nah gue pengen psikolog. Datanya. Psikolog yang nanti dengan parameter mereka menunjukkan bahwa memang efek alkohol tuh begini. Menarik. Nanti kalau data udah keluar semua datang lagi kita bahas lagi. Iya. Ya. Tip kalau ada sponsornya ya. Yes. Siapa tahu nih ada yang dengerin mau kerjasama dan terlibat sama proyeknya Mas Raymond, langsung aja kontak. Siapa tahu berguna buat semuanya. Yes. Thank you guys. Buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini, jangan lupa ya beli bukunya, baca dan diskusi bareng nanti kita. Budaya minum di Indonesia. Kontak Mas Raymond di mana? Lo ada Instagram mungkin? Ada Retang 89. Retang 89. Nanti lihat cek videonya atau nanti kita kasih di deskripsi. And thank you guys. Ingat minum jangan mabok-mabokan, enjoy aja, jangan banyak-banyak dan juga bisa buat kesehatan. Oke. See you next time. Bye bye.